ketika Yesus bangkit, lalu dia menjumpai murid-murid, menampakkan diri. Sebenarnya ada maksud dari Alkitab yang mau dijelaskan bagi murid-murid saat itu dan juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa sampai Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-murid? Kita sudah baca, kita sudah mengalami, kita sudah menyaksikan betapa banyak perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu ketika orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun, bekerja bersama selama 3 tahun, tapi ternyata mereka tidak mengenal Yesus. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa demikian? Kalau kita coba telah, kita coba lihat, kita coba renungkan apa sebenarnya yang menghambat mereka untuk mengenal siapa itu Tuhan. Kenapa mereka sudah hidup bersama tapi tidak mengenal siapa itu Tuhan? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang pacaran 3 tahun lama ke tidak Bapak Ibu? Kalau masa pacarannya 3 tahun lama tidak? Ada yang orang pacarannya 3 bulan sudah nikah, 1 tahun sudah nikah. 3 tahun bukan waktu yang pendek, cukup panjang. Sudah bisa mengenal siapa itu Yesus, sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh Yesus, sudah tahu apa kebiasaan Yesus, apa yang tidak disukai. Tapi kenapa ketika dia mati mereka tidak mengenal? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam Alkitab dikisahkan bahwa ketika Yesus mati, murid-murid itu tercerai-berai, lari. Ada dalam ketakutan, putus asa. Kenapa mereka putus asa? Kalau kita baca di Alkitab, kita jumpai bahwa apa yang mereka harapkan dari seorang Mesias yang membebaskan, yang memberikan keselamatan itu akhirnya mati. Artinya tidak berguna. Apa yang mereka idam-idamkan selama ini bahwa Yesus akan memberikan kemenangan, bagi mereka ternyata Yesus mati. Mereka menjadi orang-orang yang putus asa, menjadi orang-orang yang kecewa, menjadi orang-orang yang hilang harapan, menjadi orang-orang yang takut. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, diceritakan dalam bacaan kita, Kleopas mau pulang ke kampung halaman Emmaus. Dia akan kembali bersama temannya. Di Alkitab tidak dicatat siapa namanya, tapi kalau di tafsiran-tafsiran itu namanya ada, bisa di Ambrosius Ammonium. Bapak dan Ibu Saudaraku, kenapa mereka harus pulang? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mereka, guru mereka itu ternyata sudah bangkit, walaupun murid-murid teman-teman mereka yang lain bilang bahwa guru mereka tidak ada. Di Alkitab katakan ketika mereka menjumpai kuburnya, tidak mereka lihat orangnya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, Kleopas pulang ke kampung halaman untuk menjalani kehidupannya seperti sedia kala, seolah-olah belum pernah bertemu dengan Yesus. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus datang berjalan bersama-sama dengan mereka sepanjang perjalanan menuju ke Emmaus. Lalu ketika mereka sampai di Emmaus, 2 orang itu mengajak Tuhan Yesus untuk tinggal di situ. Mereka belum kenal, mereka belum sadar bahwa ini Yesus guru mereka. Ketika Yesus membagi-bagikan roti, disitulah momen di mana mereka sadar bahwa yang ada bersama dengan mereka adalah guru mereka. Sebagaimana dituliskan dalam nats pembimbing kita, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama dengan Kleopas dan temannya.
Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, kita menjadi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hilang harapan. Ketika ada beban-beban pikulan kita yang terlampau berat, kita sering mengeluh. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab kita. Apa gunanya saya menjadi pelayan sementara masalah selalu datang untuk saya, sementara hidup saya seperti ini. Itu masalah-masalah yang sama juga dengan yang dialami oleh Kleopas. Kita menjadi orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menyelesaikan semua perkara. Kita sama dengan Kleopas. Nanti setelah persoalan Tuhan nyatakan diselesaikan dengan cara Tuhan, baru mata kita terbuka. Terlambat, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengingatkan mereka. Yesus mau mengajar untuk mereka. Bukankah para nabi juga sudah bilang bahwa Mesias akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga? Mereka lupa, sebab mereka hanya melihat pada diri mereka sendiri. Saya nyaman tidak kalau Tuhan tidak ada sama-sama dengan saya. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makam yang kosong yang mereka jumpai itu tidak membuktikan apa-apa kepada Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan Rasul Petrus pun setelah melihat makam yang kosong itu pulang ke rumah dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Bahkan seorang murid yang bilang benar-benar mengasihi Tuhan juga meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Betapa dahsyatnya peristiwa kematian Tuhan Yesus sampai dengan kebangkitan. Murid-murid yang hidup bersama, yang mengalami suka dan duka bersama, juga tidak mengenal siapa itu Tuhan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara dan saya? Berapa lama kita mengenal Tuhan? Kita dari kecil sudah kenal Tuhan Yesus, tapi tidak jarang kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, air sudah sampai di sini dulu, berkata dari Tuhan tolong. Nah, persoalan yang harus kita lihat bersama saat ini, kita belajar dari Kleopas bahwa jangan sama dengan Kleopas yang meragukan Tuhan. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan, dengan Dia menampakkan diri kepada mereka, memberikan harapan baru bahwa masalah ketika Tuhan bangkit, masalah selesai. Amin. Dalam kehidupan kita, Tuhan sudah bangkit, tapi kita masih lihat ke belakang. Alkitab bilang orang yang lihat ke belakang tidak layak masuk kerajaan Allah. Sebab kalau kita sudah serahkan untuk Tuhan, lalu kita bilang Tuhan sudah ke belum? Itu sama dengan kita meragukan Tuhan. Tapi ketika kita menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah peristiwa dan kenyataan sejarah. Namun hanya karena kekuatan Allah mampu mencelikkan mata setiap orang percaya. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita, mari kita buka mata hati kita, mata rohani kita, untuk melihat berapa banyak yang telah Tuhan buat untuk kita, dan tanyakan pada diri masing-masing kita, sudah berapa banyak yang saya kasih dan saya buat untuk Tuhan. Yang kedua, ketika saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus, itu adalah anugerah yang dipercayakan bagi Bapak Ibu saudara dan saya yang berdosa, diampuni dosa cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Maka anugerah itu harus diperlambahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan bagi kehidupan kita, dengan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, memberikan harapan baru. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, menurut Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab yang lain, dikatakan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman percaya kita. Sekarang Yesus sudah bangkit untuk saudara dan saya, memberikan hidup yang baru,
bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ibarat dia memberikan kertas yang baru, kertas putih yang bersih. Tulislah kenangan-kenangan yang indah bersama dengan Tuhan, sehingga hidupmu berkenan, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin?